Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini. Kita boleh menghirup udara yang segar karena Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Namun saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus menyertai kami, menjamah kami di saat kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar firman Tuhan dari ayat yang baru saja kita dengar, kita baca, yaitu orang yang memiliki hati yang suci adalah orang yang berbahagia. Orang yang memiliki hati yang suci adalah orang yang akan menikmati janji Tuhan, yaitu akan melihat Allah. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit dan dihadiri oleh banyak orang. Bukan hanya murid-murid yang mendengar, tetapi berbagai lapisan masyarakat pada waktu itu mendengar. Sangat berbeda dengan pengajaran orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengajarkan dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dan salah satunya adalah rahasia kerajaan adalah orang yang memiliki kesucian hati atau orang yang suci hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kekristenan kita, yang menjadi tujuan utama adalah kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin berjumpa dengan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, dan kita ingin berjumpa dengan Tuhan yang telah menjadikan kita. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sesuai dengan kitab suci mengatakan. Saudara sekalian, ketika manusia berdosa diawali dari Adam dan Hawa, manusia tidak melihat Tuhan lagi. Adam dan Hawa tidak bisa melihat Tuhan lagi. Tapi ketika mereka belum berdosa, tidak jatuh dalam dosa, mereka dapat berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tapi di saat berdosa, tidak bisa lagi. Bahkan mereka diusir dari Taman Eden. Manusia hanya bisa mendengar suara Tuhan. Hanya dengan berbagai cara Allah berjumpa dengan manusia. Namun Allah tidak dapat menampakkan diri kepada manusia dengan sesungguhnya sebab manusia sudah berdosa. Sudah yang dikasihi Tuhan, Alkitab membuka rahasia
ketika manusia sudah berdosa, dalam Roma pasal 3 ayat 23 di situ mengatakan, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu hilang, kemuliaan Allah itu diangkat oleh Allah. Dan manusia sudah hidup dalam keterbatasan. Tidak ada lagi kekalan. Dan Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Sudah terbatas. Sudah sangat terbatas kehidupan manusia ada di dalam dunia ini. Apalagi mau berjumpa dengan Tuhan. Dosa adalah satu kejahatan. Dosa adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 2 di situ mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ia segala dosamu. Ini saudara sekalian. Namun saudara sekalian, Allah mengasihi manusia, Allah tetap ingat kepada manusia. Maka dikatakan, walaupun manusia sudah berdosa, upah dosa ialah maut, tetapi ada kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia itu adalah janji hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan, inilah janji Allah terhadap semua orang. Allah akan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Allah kembali akan mau berjumpa dengan manusia, bersekutu dengan manusia. Dan kehadiran Yesus ada dalam dunia ini sebagai wujud daripada Allah. Yesus mengajar murid-murid, Yesus mengajar banyak orang. Sekian banyak orang yang mendengar pengajaran khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu berbahagialah mereka yang suci hatinya, orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. Saudara sekalian, Yesus membuka rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibuka, disampaikan kepada setiap orang. Siapapun yang mendengar, siapapun yang mendengar khotbah daripada Tuhan Yesus ini, dia adalah orang yang berbahagia. Sebab rahasia Allah dibuka untuk dapat melihat kebahagiaan dan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang bisa, yang ada, atau hanya orang yang memiliki kesucian hati. Saudara sekalian, melihat Tuhan dan berkaitan dengan rancangan Allah ke depan yang Allah akan nyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya, setiap kehidupan manusia. Melihat Allah adalah satu kerinduan kita, dan menikmati rancangan Allah adalah kerinduan kita. Saudara sekalian, tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih indah selain kita dapat bersukacita jika kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kita bukan hanya berjumpa, tapi kita akan dibawa kepada satu rancangan Allah yang indah, yang sesungguhnya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita terus berjumpa dengan Tuhan, kita akan menikmati satu kebahagiaan yang ada di dalam surga. Kebahagiaan Bapa adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang ada di dunia ini sekarang hanya bersifat temporer. Sukacita yang ada dalam dunia hanya bersifat temporer, tidak kekal. Tidak kekal. Apa yang kita miliki mungkin dapat memberikan kebahagiaan kepada kita, tapi itu tidak bersifat kekal. Kebahagiaan yang indah apabila kita dapat berjumpa dengan Tuhan, akan melihat Tuhan. Itulah perjalanan iman kita, itulah perjalanan kekristenan kita. Tapi caranya bagaimana, saudara sekalian? Yesus berkata,
kita kembali dalam khotbah atau dalam pengajaran Tuhan Yesus, yaitu berbahagialah mereka orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya, saudara sekalian, suci hati-hatinya, hati yang suci hatinya adalah orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Apa artinya orang memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang tidak ada hati yang ada pertobatan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kesombongan dalam hati, tidak ada kejahatan dalam hati. Benar-benar Tuhan melihat hati yang murni. Tuhan senang, Tuhan bangga melihat hati yang murni. Dan orang yang tidak memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus, orang yang tidak memiliki hati yang ada pertobatan adalah orang yang tidak akan melihat Tuhan. Sebab hanya orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ada pertobatan, dia adalah orang yang dapat melihat Tuhan. Tuhan mengingatkan kita agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Rahasia Allah dibuka kepada setiap orang. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, itu yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Itu yang menjadi keinginan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Bagaimana saudara sekalian? Miliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, hati yang murni di hadapan Tuhan, miliki hati yang penuh dengan pertobatan, tidak ada kemunafikan, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak berbagi baik kenajisan, kejahatan hati kita. Sebab Allah mengenal hati kita. Allah tahu, Allah maha tahu siapa kita, siapa hidup kita, saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kita. Tuhan ampuni saya jika saya tinggi hati. Tuhan ampuni saya jika tidak ada kesombongan. Tuhan ampuni saya biar ada berbagai kejahatan, tidak ada pertobatan. Ampuni saya, bersihkan saya, biar saya masuk dalam rancangan Tuhan. Saya dapat berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang yang dapat memiliki kesucian hatinya, dia dapat mengenal siapa Yesus itu. Yesus itu adalah wujud daripada Allah. Allah utus Yesus ke dalam dunia ini dapat berjumpa dengan manusia. Allah merendahkan diri dan berjumpa dengan manusia. Dan satu rahasia sudah dapat mengenali Yesus yang benar. Siapa Yesus itu? Hanya kepada orang yang memiliki kemurnian hati, orang yang tulus hatinya, orang ada pertobatan hatinya. Ya. Saudara sekalian, ada banyak orang bisa melihat Tuhan, bisa melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dia dapat melihat mengenal Allah yang sesungguhnya. Siapa Yesus itu yang sesungguhnya? Hanya orang yang memiliki kemurnian hati. Saudara sekalian, Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita pada rancangan Allah yang sesungguhnya, kebahagiaan Allah yang sesungguhnya. Tuhan mau kita masuk pada konsepnya Tuhan, pada keinginannya Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kita bukan hanya berbahagia, tapi kita akan melihat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita rendahkan diri kita kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, sucikan saya Tuhan, bersihkan hati saya. Biar firman-Mu menyucikan, biar firman membersihkan, biar firman membuat saya memiliki kehidupan yang penuh dengan pertobatan, hati yang penuh dengan pertobatan. Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan menolong kita semua di saat saudara mendengar firman Tuhan. Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Biar firman-Mu tertanam hati kami, firman-Mu yang penuh dengan kuasa membersihkan hati kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Biar kami memiliki hati yang suci, hati yang memurni, dan kami bisa melihat kebahagiaan yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kami. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kalau mereka yang sakit. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.